Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin. At-targhibu fil istighfari wa taubati wa iyadatil marid. Qala Allah ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan rawahu Bukhari. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah ta'ala wa yaghfiru lahum rawahu Muslim wa Ahmad. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lallahu 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 afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falatin rawahu Bukhari wa Muslim. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasul sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa tibail janazah wa tashmitil atish wa ibraril muqsim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Sekarang masalah anjuran untuk memperbanyak taubat, istighfar atau menjenguk orang sakit. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Anjuran untuk istighfar. Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada ulama mengatakan lana amanan. Dua rasa aman. Yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu aman. Adanya baginda Nabi itu mencegah turunnya bala. Kedua, kalau kita masih mau istighfar, bala insyaallah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah aku beristighfar kepada Allah fil yaum, satu perharinya, aktsar min 70 marrat, lebih dari 70 kali." Itu Rasulullah yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah seharinya 70 kali. Lebih dari 70 kali. Orang yang tidak punya dosa, makhluk yang paling sempurna. Kalau kita apalagi lebih butuh untuk istighfar. Wa anhu aidan, dari diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lau lam tudhnibu," kalau engkau tidak berbuat salah, kalau seumpama engkau tidak berbuat salah, la dhahaballahu bikum, niscaya sama Allah engkau akan diambil, wala jaa biqaumin yudhnibun, diganti sama suatu kaum yang berbuat salah, kemudian fayastaghfirun, kemudian mereka taubat. Allah Ta'ala fayastaghfirun Allah Ta'ala fayaghfir lahum, minta ampun kemudian diampuni oleh Allah. Di hadits ini ulama mengatakan bukan anjuran untuk berbuat salah, enggak. Tapi ini membesarkan hati orang yang qasir. Jangan kecil hati. Kalau kita namanya manusia. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya orang salah, tempat orang lupa. Kecuali kalau kita sudah naik level ke levelnya para sholihin, para aulia yang mahfudin, mereka terjaga. Dijaga untuk supaya tidak terjerumus kepada lembah kesalahan. Apalagi anbiya maksum, sudah tidak ada peluang untuk berbuat salah sama sekali. Kalau anbiya maksum, malaikat juga seperti itu. Tapi kita manusia normal, manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jangan kecil hati ketika kita berbuat salah, berbuat dosa. Jangan kecil hati, cepat-cepat taubat. Maksudnya hadits ini sudah, karena di satu riwayat manusia ini khotoun, wa khairul khotoin at-tawwabun. Paling baik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang mau taubat. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang yang suka taubat. Sekali lagi, hadits ini bukan menganjurkan untuk orang berbuat salah, tapi membesarkan hati orang-orang yang
terjerumus kepada lembah kesalahan. Soalnya apa? Sebagian orang yang sudah terlalu dalam di lembah kesalahan, mereka kecil hati. Siapa saya? Ayo hadir majelis zikir, ayo hadir maulid. Wah, anak terlalu kotor, anak ini preman, sudah terlalu kotor, anak terlalu najis anak untuk hadir sama kumpul sama orang-orang soleh. Enggak, itu justru itu bisikan setan. Setan tidak mau dia untuk hadir. Kenapa? Kalau dia sampai hadir, kecuci dosanya, rugi setan. Makanya setan itu bisi, ojo, ente ini siapa? Ente terlalu preman, suka tiap malam minum khamr, judi. Ente siapa mau hadir kumpul sama ustadz, sama kiai, sama habib, sama ini hadir majelis maulid? Jangan, ente bukan levelnya mereka. Kalau dia mengiyakan setan, menang setannya. Justru orang-orang yang seperti mereka ini yang lebih dianjurkan untuk hadir. Kenapa? Pencucian. Wah, anak suka maksiat. Oke, hadir. Karena ente suka maksiat, merasa banyak dosa, betul, hadir majelis zikir, majelis maulid, majelis ilim. Hadirnya itu pencucian dosa. Siapa tahu berkat hadirnya dia, nanti lama-kelamaan diberikan taufik oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Allahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi fala." Allah itu lebih, sekali lagi, afrah ini arti aslinya kan lebih senang. Tapi di sini ridho. Maksud ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah yardha dengan taubatnya hambanya, sebagaimana senangnya seseorang ketika dia pergi tengah bepergian naik unta, barang-barangnya ditaruh di untanya. Tengah perjalanan dia jatuh dari untanya, untanya hilang. Dicari-cari dan nemu-nemu sampai capek istirahat. Ini riwayat ini singkat, di riwayat lain ditafsir. Jadi perjalanan sekarang sama dulu beda. Kalau sekarang naik mobil, insya Allah naik nyasar masih banyak penduduk, rumah penduduk. Zaman dulu enggak, naik unta sama kafilah, sama rombongan. Kalau pisah dari rombongan, kalau enggak tahu jalan ma'asalamah. Jalannya di padang pasir. Padang pasir itu kadang enggak tahu arah. Makanya orang zaman dulu ahli perbintangan lihat arah, belajar di bintang. Oh, arah sana ini. Singkatnya, makanya bahasa Arabnya sohro, padang pasir itu sahro. Bahasa lainnya apa? Mafazah. Mafazah itu fauz, dari kalimat fauz, faza yafuzu, menang. Kenapa kok sohro itu dikatakan mafazah? Tafaulan, untuk optimis, supaya tafaul, tahu tafaul kan? Tafaul itu optimisme, supaya dengan niatan supaya orang kalau masuk di padang pasir itu menang atau selamat. Aslinya bukan mafazah, mahalik, tempatnya binasa. Orang kalau sudah di padang pasir tidak tahu jalan, mati ujung-ujungnya, apalagi kalau tidak bawa bekal. Lah ini bayangkan, kalau orang bepergian, bekalnya semua ditaruh di untanya, duitnya, barangnya, bekalnya, makan, minum, semua ditaruh di untanya, tahu-tahu untanya kabur. Dia sendirian di padang pasir. Nyari, gak nemu-nemu. Sumpek capek, galau, gak tahu apa, istirahat di pohon, sampai ketiduran. Bangun-bangun dari tidur, tahu-tahu untanya yang dicari-cari itu depan matanya dia. Ya tadi kan awalnya karena sudah tidak nemu, barangnya semua di sana, tidak tahu jalan dan sebagainya, pasrah sudah, urusannya mati ya sudah, terus dengung. Pikirannya dia mungkin sudah mati sudah. Tidur istirahat, bangun-bangun nemu untanya depan mata. Kira-kira gimana? Rasa senengnya dia itu gimana? Terus dipegang. Itu kalau mau bayangkan kira-kira dia senengnya, gembiranya gimana? Lah Allah lebih afrah, lebih ridho dengan orang yang mau taubat daripada senengnya orang tersebut. Bahkan di riwayat katakan saking senengnya dia bingung. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik. Saking senengnya ngeblank. Maksudnya ya Allah engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maksudnya mau ngomong gitu. Tapi saking farhannya orang ngeblank otaknya sampai dibalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Bukan karena tapi karena ngeblank. Di riwayat itu min syiddati farahihi. Orang kalau terlalu gembira, terlalu sedih, kadang otak ngeblank, tidak bisa fokus. Makanya termasuk dalam hukum fikih,
orang hakim tidak boleh menghukumi, memberikan suatu hukum ketika dia terlalu kenyang. Orang terlalu kenyang bisa error. Terlalu lapor, siang puasa lesu, suruh mikir, pusing. Terlalu seneng, terlalu marah, terlalu sedih, itu harus pending. Ketika qadhi atau hakim kondisinya tidak stabil, tidak boleh menghukumi sesuatu hal. Ala kulli hal, taib. Dari Sayyidina Bara' bin Azib, amarana Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh kita bi'iyadatil marid, jenguk orang sakit. Wattiba'al janais, ngikuti jenazah, ngantarkan jenazah ke kuburan. Watashmitil atis, ketika ada orang bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita nusyammitu yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Tapi kalau dia ada alhamdulillah, gimana? Tidak sunnah untuk inti tashmid. Tidak usah didoakan. Atau ulama menganjurkan kalau ada orang bersin tapi tidak bacakan alhamdulillah, atau inti tidak dengar hamadnya dia, inti katakan yarhamukallah idza hamidta. Mudah-mudahan Allah merahmatimu kalau engkau memujinya, engkau bertahmid kepadanya. Yarhamukallah idza hamidtahu. Itu doakan sekaligus teguran kalau memang dia tidak baca alhamdulillah. Wa ibrahil muqsim, membebaskan orang yang bersumpah. Maksudnya apa? Bukan berarti bebas sumpahnya, enggak. Misalnya orang dulu, billah alaik tashrab hadha, demi Allah, maksudnya billahi alaik, orang-orang Arab atau itu biasanya kayak gitu. Billahi alaik an tashrab hadzal ma. Demi Allah, aku maksa ente untuk minum ini. Bawa Allah. Aslinya enggak dianjurkan. Cuman kalau orang yang disumpahi kayak tadi itu enggak mau minum, dia wajib puasa akhir itu. Karena sudah sumpah terus enggak terlaksana. Makanya dia anjurkan walaupun ente enggak mau, minum. Billahi alaika antakbal hadza. Orang biasanya, tapi sebetulnya enggak dianjurkan, enggak ilok lah istilahnya. Tapi orang-orang Arab dulu apalagi, hatta sampai sekarang sih orang Saudi, billahi alaik wallah tikbal hadza. Billahi alaik an tazur baiti. Demi Allah ayo mampir rumah. Demi Allah ente terima ini. Nah, walaupun kita berat, kita tidak mau, kita terima supaya dia tidak dosa. Ada ibrahil muqsim. Paham maksudnya kan? Wa nasril madlum, bantu orang yang madlum, didolimi. Wa ijabat da'i, mengiyakan orang yang ngundang. Selama tidak ada halangan, enggak ada hambatan, sudah diundang, bismillah. Jabir khotir. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Taib ba'dat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhib fil khawfi wa raja'i wa ihsani dzani billahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa iyaya farhabun. Wa qala ta'ala inna batsha rabbika lasyadid. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa tawwabur rahim. Wa qala ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi thalathi ayamin la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tentang anjuran untuk takut dan ngarep sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan antara khauf, rasa takut, dan roja, rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat janahi thair, ibarat dua kepaan sayap burung. Alias apa? Antara dua sayap burung itu harus seimbang. Kalau salah satunya unggul, itu akhirnya itu terbangnya tidak stabil. Jadi antara khauf, takut, sama roja itu harus seimbang dalam kehidupan ini supaya terbangnya stabil. Jangan roja tok tapi tidak takut. Akhirnya itu ngeremehkan. Allah
Allah maha pemurah, Allah maha rahim, Allah rahman, Allah rahmatullah wasi'at kulli syai'. Allah maha. Ayo ini apa apa contohnya? Dosa lo tidak boleh. Syekh Allah Ghafurur Rahim. Terlalu mengandalkan rojak, tapi tidak ada khaufnya. Dia lupa kalau Allah syadidul iqab, Allah qahar, Allah adabhu alim. Dia lupa sisi yang ini, bahaya. Atau kebalik, takutnya terlalu, tidak ada rojaknya. Takut akhirat itu ini yaqnat min rahmatillah. Di ayat yang keempat itu, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa sama rahmatnya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Makanya intinya apa? Antara khauf, takut dan harapan itu harus seimbang dalam kehidupan ini supaya terbangnya stabil. Ibarat dua sayap sama burung. Kajanahi thair. Ibarat dua sayap burung. Tapi ulama mengatakan ketika orang sudah terlalu dekat sama ajal, sekarat, janibur rojak yang lebih diberatkan. Di hadis yang terakhir katakan, Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum, janganlah mati di antara kalian. 3 hari sebelum Rasulullah intaqal ila rafiqil a'la, beliau mengatakan, jangan sampai salah satu dari kalian itu meninggal kecuali illa wa huwa yuhsin, dia memperbaiki sangkaan adzan billah. Ketika orang sudah sekarat, sudah dekat ajalnya, justru sayap bagian rojak yang lebih diberatkan, lebih husnudon kepada Allah. Insyaallah Allah Ghafurur Rahim. Nah, apa? Ini waktunya. Jangan suudon. Kenapa? Innallah inda dhanni ana inda dhanni abdi bi. Kalau akhir hayat, khalas Allahumma rahmatuka arja indana min amalina, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina, wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, maghfirahmu itu lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosaku. Dosaku besar, tapi maghfirahmu itu lebih besar lagi. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu itu lebih kita harapkan daripada amalan kita. Itu kalau sudah dekat. Ala kulli hal. Taib. Ba'dak. Syuf, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, antum tanyakan, tidak masalah. Amshi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ankum at-targhibu fi talqinil muhtadar la ilaha illallah wa fi tashyi'il mayyit wa salati alaihi wa huduri dafnihi wa sadaqati anhu wal wuqufi 'inda qabrihi wa du'a'i lahu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfan falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlul jabalaini al-'azimaini. Muttafaqun alaih, rawahu an-Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi, rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indahu mi'atun fama fawqaha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Wa an Abi Amr wa qila Abu Abdullah wa qila Abu Layla Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfirullaha li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu, rawahu Abu Dawud. Bab tentang masalah talqin muhtadar, orang yang sekarat sudah mau mati ditalkini. La ilaha illallah. Itu kalau sudah dekat ajalnya. Kalau tambah dekat, sudah sekarat, tidak usah la ilaha illallah. Allah. Kenapa? Sebagian ulama katakan,
takutnya nanti kalau la ilaha illallah takutnya nanti putus la ilaha break mati. Bahaya. Malah ateis waliyadzubillah. La ilaha illallah. Tapi kenapa? Karena ajuran di hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir yang diucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya talqin itu tidak usah terus-terusan. La ilaha illallah. Kalau dia nyoba la ilaha illallah sudah stop, diam. Tidak usah diteruskan, diam. Biarkan. Tidak usah diulang lagi sampai mati. Kapan diulang lagi? Kalau dia ngomong sesuatu yang lain. Setelah ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, tapi belum sempat mati ngomong yang lain. Oh, itu ngomong wasiat misalnya apa kayak kucing itu kasih makan misalnya. Nah, kalau sempat ngomong yang lain baru ditalqin lagi la ilaha illallah. Kenapa? Supaya akhir kalimat yang disebutkan yaitu lafaz syahadah. Enggak usah terus. Kalau mau bantu ya baca Yasin untuk yusahil. Allah enggak masalah. Baik. Wa tasyi'il mayyit. Iring-iring mayit. Wa shalah alaih, salat mayit, wa hudur dafnihi, hadir dafannya, menguburkan, wa sadaqah anhu, wa sadaqah anhu, bersedekah untuk mayit, kurban niatkan buat mayit, inti sedekah niatkan ini buat orang tuaku yang sudah meninggal, kakekku yang sudah meninggal, guruku yang sudah meninggal, kurban, sedekah terserah, hatta umroh, sedekah semuanya, wal kufu inda qabri, berdiri di kuburannya, maksudnya ziarah, atau setelah dafan tidak langsung pergi baca dzikir di kuburan, wa du'alahu dan mendoakan. Hadits yang pertama lakinu mautakum la ilaha illallah, talqin, masalah talqin, suruh nalqini pakai lafaz la ilaha illallah. Hadits yang kedua Rasulullah bersabda, man kana akhir kalamihi, barang siapa yang akhir kalimatnya menyebutkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya termasuk anjurannya ketika sebelum tidur, karena kita tidak tahu bablas tidurnya apa masih sempat bangun lagi. Makanya sebelum tidur termasuk yang dianjurkan oleh para ulama baca syahadat. Siapa tahu insyaallah atau Allahu umrakum fi sihatul afiyah insyaallah. Siapa tahu bablas sudah sempat akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka zikirnya. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Karena tidur itu akhul maut. Tidur akhul maut. Mati kecil. Matinya tidak sampai Makanya dibilang di surga nanti tidak ada tidur. Puas-puas katanya orang. Puas-puas no turu di dunia. Nanti di surga tidak bisa turu. Kenapa di surga tidak ada tidur? Karena di surga itu tidak ada mati. Surga neraka nanti di akhirat. Kematian itu digambarkan sama Allah Ta'ala berupa seekor kambing yang disembelih antara surga dan neraka. Alias khalas, hayat la mautalaha. Sudah hidup, tidak ada yang namanya mati lagi. Sedangkan tidur itu akhul maut. Semi mati lah gampangannya. Jadi tidak ada tidur. Jadi isinya wis main, tok wis mangan, tok wis pokok nikmat maksudnya di surga nanti ya taraam tok, gak ada istirahat. Tidak ada tidur, main tuh. Kadang orang kalau rugi kalau tidur. Misalnya, ayo rehla kemana? Ke villa atau ke apa kemarin? Rempong apa? Ledok apa? 2 hari. Wah eman nek turu rek. Ini jarang-jarang paksa tidurnya itu naik keturun. Nek sudah kuat keturun itu terpaksa. Padahal nek iso 2 hari tidak tidur. Nanti balik pondok baru bablas tidur. Ala kulli hal. Taib. Hadits yang man syahidal janazah hatta yusalla alaih. Barang siapa yang hadiri janazah sampai sholat di nyolati mayitnya, falahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan. Barang siapa yang sholat plus iring-iring sampai dikuburkan, falahu qiraton, dapat double, dapat 2 qirat. Lantas sahabat tanya, "Wa mal qiraton?" Apa qirat ya Rasulullah? Mithlu jabalainil azimin. Qirat itu ibarat gunung. Qiraton berarti pahalanya dapat dari 2 gunung. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalla alaihi
yusalli alaihi ummatun minal muslimin, tidak ada suatu mayit yang disolati sama orang-orang muslim yang mana muslim tersebut yablughun mencapai mi'atan sampai 100 orang yang nyolati dia, kulluhum yashfa'una lahu, mereka mendoakan si mayit, maka illa syufi'u fi, maka syafaat mereka itu, doa mereka terkabulkan. Ketika ada satu mayit disolati 100 orang apalagi lebih, maka mayit tersebut bakalan diberi syafaat atau diampuni dosanya. Makanya termasuk dalam fikih itu takdir, di riwayat lain talata sufuf kan, fama fauq. Ketika ada mayit disolati sama 3 sof atau lebih, maka mayit itu maghfur lahu au kama qala fi riwayat. Makanya di fikih dianjurkan ketika sholat mayit itu takdirus sufuf, bukan takdir. Kalau sholat kan kita dianjurkan shaf pertama, ya kan? Penuhi shaf pertama baru shaf kedua. Penuhi shaf kedua baru shaf ketiga. Tapi kalau sholat mayit takdirus sufuf. Walaupun sholat shaf pertama tidak kamil, isi shaf 2, 3 supaya banyak jumlah shafnya. Amalan bil hadits. Taib. Hadis idza mata ibnu Adam, ketika orang ibnu Adam manusia itu mati, in qata amaluhu, amalannya terputus, stop. Illa min thalath, kecuali 3. Shadaqah jariyah, sedekah yang jariyah. Sedekah yang nyambung terus, pahalanya ngalir. Terserah banyak, contohnya itu banyak. Bangunkan masjid, ngasih wakaf sumur, wakaf apa misalnya ngasih orang media untuk dakwah, ngasih orang media untuk belajar, ngasih orang media dalam arti terserah, bebas, media apapun itu pahalanya bisa ngalir tergantung niatnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diamalkan, ilmu yang diambil manfaatnya oleh generasi setelahnya. Awaladin solehan yad'ulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Ini yang terakhir waladun soleh, ini bisa mencakup santri yang mendoakan sama gurunya. Karena guru itu, sekali lagi, guru itu termasuk orang tua. Kenapa? Karena hadits mengatakan abuka thalath, orang tuamu itu ada 3. Abuka alladhi waladak, orang tua yang melahirkanmu. Abuka alladhi zawwajaka bintah, orang tua yang mengawinkan kamu sama anaknya alias mertua. Wa abuka alladhi 'allamak, dan orang tua yang mengajarkanmu ilmu agama alias guru. Jadi 3 ini orang tua semua. Jadi jangan lupa kita minal wafa, kalau kita mau punya sifat wafa, kita harus senantiasa mendoakan guru-guru kita. Apalagi guru kita yang sudah meninggal. Bukan harus sudah meninggal, hatta belum meninggal juga doakan. Jangan lupa doakan gurunya. Taib. Hadits Abi Amr, qila Abu Abdullah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi SAW idza faragha min dafnil mayyit, ketika Rasulullah setelah selesai menguburkan mayit, waqafa alaih, berhenti sejenak di atas di kuburannya, tidak langsung pulang. Istaghfiru li akhikum, lantas Rasulullah bersabda, ayo istighfar sama untuk akhikum yang meninggal ini, saudara kamu yang telah meninggal. Kenapa? Wasallallahu wa tathbit, dan mintalah, doalah kepada Allah untuk memberikan tathbit, ketetapan hati untuk dia. Kenapa? Fa innahu la'an yus'al, karena sekarang dia lagi dites. Lagi dites, ditanyai. Doakan supaya dia enggak grogi, maksudnya tathbit, bisa jawab kena. Karena apa? Kalau lulus tes di kuburan, ditanya oleh malaikat, siapa malaikat yang nanya di kuburan? Hah? Mungkin Allah yaftah alaik. Wancak narek Madura benakeron ki. Tanyai kalau lulus tes, 6 normal aris, suruh tidur kayak tidurnya pengantin baru, tidur. Tapi kalau kalau gagal tes, diadab. Ba'dak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fi sabri liman mata lahu maitun aw usiba bi musibatin wa fi ta'ziyah wa tarhibu minal jaz'i wa shakil juyubi wa latamil khududi wa nahwi dhalik. Qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه قال وعلى آله وصحبه. يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا Sofiyahu صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري وأحمد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره yu'adzabu. يعذبه نعم Mosok mayit yang yu'adzib. Dia yang diazab, bukan dia yang ngadab. Mosok mayitnya sing ngadab. Yu'adzab. قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه متفق عليه ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. Bab tentang masalah sabar. Kalau ada keluarga, sanak famili, teman dekat dan sebagainya, siapapun itu yang meninggal, yang orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, kemudian meninggal, karena tidak ada orang yang kekal, semua orang bakalan meninggal. Ketika kita kepaten, maksudnya insyaallah fi khairin wa afiyah, atau kena musibah, atau masalah takziah, ini anjuran-anjuran masalah sabar di dalamnya. Terus ketika kita takziah, ngasih orang ada teman kenalan yang kepaten, kita takziah, ya apa kita hat ala sabar dan sebagainya. Wa tarhib dan ancaman minal jaza. Jaza itu kayak tidak terima, nangis boleh. Nangis boleh. Tapi jaza itu yang tidak boleh. Nangisnya seakan-akan wah gitu. Itu yang tidak bagus, tidak baik. Seakan-akan tidak terima sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa syakil juyub, sampai sobek-sobek baju. Zaman dulu itu sampai syakil juyub, bajunya sobek-sobek. Saking seakan-akan mengekspresikan rasa sedihnya itu sampai seperti itu. Walatmul khudu, menapuk-napuk pipi. Wa nahwi dzalik, jambak-jambak rambut misalnya. Sampai zaman dulu itu ada sampai dibayar. Ada apa istilahnya wanita bayaran untuk melakukan hal-hal itu. Misalnya ada orang meninggal supaya seakan-akan memang orang yang, supaya kesannya seakan-akan dia yang mati ini orang yang apa istilahnya ya, yang berharga bagi orang-orang, nyewa beberapa perempuan untuk nangisi. Jadi orang lihat kok nangisnya sampai kayak gini, oh berarti ini orang top ini yang mati ini. Sampai kayak gitu zaman dulu, dibayar. Jadi ada kerjaan itu terima nangisan gitu. Pakai ini tarif sekian. Ada dulu, zaman dulu ada zamannya. Tapi haram hukumnya. Hukumnya haram. Bahkan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala nabluwannakum syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Nanti jangan kira kita bakal lolos dari cobaan. Tapi kalau kita lolos dari cobaan, maksudnya berhasil menghadapi cobaan, sabar, maka ganjarannya wa basyiris sabirin. Dapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu ganjarannya bighairi hisab, tanpa hisab. Enggak pakai hitungan. Oh, sekian enggak. Tanpa hisab. Ganjaran saking gede ini tanpa hisab. Makanya termasuk puasa itu termasuk kullu amal bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzibih. Kecuali puasa. Puasa itu li untukku dan ana adzibih. Aku yang bakalan ngasih ganjaran. Walillahi ta'ala, contohnya kayak gini. Ayo anak-anak ini kita kasih hadiah masing-masing. Fulan kasih bagi hadiah depan. Kecuali fulan misalnya. Kecuali dia. Nanti dia 4 mata sama anak. Anak kasih khusus. Kira-kira. Yang anak kasihkan sama dia,
sama-sama yang kasih sama yang lain? Enggak. Kemungkinan besar yang anak kasih sama dia lebih besar daripada yang anak kasih. Di hadits itu, hadits qudsi juga gitu. Amalannya Bani Adam semuanya sudah ada jatahnya. Illa som kecuali puasa. Fa'ana zibi, karena aku sendiri yang akan mengasih imbalannya. Kata Allah Ta'ala. Kenapa? Kata ulama, karena dalam puasa ini ada makna sabar. Dari pagi sabar, gak mangan, gak minum, gak ini berusaha nahan nafsu, nahan mulut, nahan mata, nahan lain sebagainya. Karena ada makna sabar, wa innam yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa an sayyidina Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah Ta'ala di hadits qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu, ketika aku mencabut atau mengambil kekasihnya dia, mau anak, orang tua, siapapun itu, yang penting kekasihnya, ketika aku cabut, kemudian min ahli dunya tsumma ihtasibu, kemudian dia sabar, maka apa? Tidak ada ganjarannya illal jannah, kecuali jannah. Ketika ada orang, ada kekasihnya, keluarganya, siapapun itu meninggal, kemudian dia sabar, tidak ada ganjarannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu min rahmat Allah. Padahal aslinya kan semuanya milik Allah. Allah mau ngambil, mau ngasih, terserah Allah. Tapi Allah ketika mengatakan ketika ada kekasihnya dia yang tak ambil, tak minta lagi, kemudian dia sabar, maka jazanya dia surga. Sabar dalam arti bukan berarti tidak boleh nangis. Nangis boleh, nangis. Rasulullah nangis ketika anaknya beliau meninggal, Sayyidina Ibrahim meninggal, Rasulullah nangis. Sahabat heran, loh ya Rasulullah, mahada. Kenapa kok nangis? Bukannya anu? Enggak, kata Rasulullah, ini buka rahmah, bukan buka jaza. Ini tangisanku, ini tangisan rahmat. Karena kesian, karena ngerasa kehilangan. Nangis boleh. Tapi kita yang enggak boleh itu jaza. Seakan kalau terima, enggak terima, itu yang enggak boleh. Tapi kalau sekedar nangis, siapa yang nangis? Makan katanya Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang enggak mau ngerahmati sama, enggak ada rasa rahmat, ya dia enggak bakalan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Bahkan kalau orang yang dikatakan orang yang la yahzan bi mautil alim, harus diperiksa hatinya. Oh, wali fulan meninggal, kiai fulan meninggal, ustadz fulan meninggal, alim fulan meninggal, hatinya tidak tergerak, tidak ada, ya Allah, ada yang meninggal orang alim, tidak tergerak hatinya, itu perlu diperiksa hatinya. Biasa-biasa wae, mau mati, ya wis, innalillahi. Nek artis yang mati, pemain bola mati, ya tidak apa-apa, ya. Ini tidak, nek artis yang mati, wah Allah, artis fulan, waduh, pemain fulan, waduh, gitu. Tapi orang alim, innalillahi, Allah yarhamu. Ya enggak, balik harusnya. Taib. Hadis ma min muslimin yamutu lahu thalath lam yablughul hidz, ketika ada orang yang dicoba sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal anaknya, sampai 3 anak meninggal sebelum baligh, maka illa adkhalahullahu al-jannah bifadli rahmatihi iyahum. Dapat kupon khusus masuk surga. Kalau misalnya ada orang kepaten anaknya 3 yang tidak sampai baligh, ada orang anaknya sampai 3 orang anaknya meninggal belum akil baligh, belum baligh, meninggal, maka orang tuanya itu dapat kupon khusus untuk masuk surga. Wa fi ba'di riwayat ada satu cewek langsung, wa itsnan ya Rasulullah. 2 juga ya Rasulullah. Jangan sampai 3, 2 juga. Wa itsnan kata Rasulullah. Bahkan ada riwayat yang lain, wa wahida ya Rasulullah. Walaupun 1 anak meninggal, lam yablughul hulum, belum sampai baligh, anaknya meninggal, dapat kupon khusus untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, iyahum, kepada mereka. Tapi tetap kita tidak dianjurkan punya anak mandar, Allah yatil amrona wa iyahum insyaallah. Walaupun ada tidak penting. Taib. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban, barang siapa yang takziah sama orang yang kena musibah, falahu mithlu ajri, dia bakalan dapat ganjaran sama orang yang dapat musibah tersebut. Musibah itu dapat, orang kena musibah kemudian sabar, dia bisa dapat ganjaran gede. Orang yang takziah dapat ganjaran sama yang dapat musibah tadi. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaih. Mayyit itu diadab di kuburan kalau dia ditangisi yang parah.
sama keluarganya bimaniha alaih. Sekarang timbul pertanyaan, kalau misalnya ada orang mayit mati, kemudian ada keluarga yang langsung wah berjazak tadi, mayitnya itu diadab gara-gara tangisannya orang itu. Makanya tidak usah ketika ada mayit jangan nangis itu. Nah sekarang timbul pertanyaan, dosa apa mayit kok bisa dia yang kena adab padahal yang melakukan dosa kan keluarganya yang nangis jaza itu, yang seakan-akan tidak terima kan keluarganya yang hidup. Kenapa kok mayit yang diadab? Itu penafsirannya panjang. Pertama, si mayit diadab kalau dia wasiat untuk seperti itu kan. Ada, mosok ada, ada. Kalau aku mati tangisi yang parah ya, maksudnya nangis jambak-jambakan, nah ini maksudnya heboh lah, buat heboh nangisnya. Kalau dia wasiat seperti itu berarti kesalahannya mayit, berarti mayitnya yang kena sanksi, kena adab. Atau mayitnya tidak ngasih pelajaran untuk keluarganya yang hidup. Maksudnya tidak dididik, tidak tahu hukum, akhir itu kesalahannya dia yang kena sanksi. Itu sebagian penafsiran ulama. Ada penafsiran lain yang mengatakan diadab maksudnya bukan diadab disiksa, enggak. Si mayit tersiksa ngelihatnya. Ya Allah kok gini sih? Tersiksa batinnya, bukan tersiksa lahirnya, maksudnya bukan disiksa. Ini penafsiran yang ketiga. Alias si mayit itu melihatnya tersiksa. Contoh gampangannya, kalau misalnya orang tua lihat anaknya lagi sakit, walaupun orang tuanya tidak sakit, orang tuanya tersiksa karena merasa sakit, ya kan? Batin yang tersiksa. Lah mayit itu kayak gitu juga. Ketika melihat keluarganya kok tidak terima anak mati, itu batinnya si mayit itu tersiksa. Singkatnya apa? Mau takwilan yang pertama, kedua, ketiga terserah. Singkatnya, kalau ada mayit meninggal, nangis boleh tapi jangan geru-geru, jangan heboh. Supaya si mayitnya itu ridho, rela. Jadi mereka berangkat itu dengan hati yang plong. Mereka itu berangkat, dului kita. Ala kulli hal. Allah yu'tina al-'afwa wal-'afiyah. Allah yutil amarana wa ayakum fi sihha wal afiyah wa fi ta'ati wa mahabbati insyaallah. Baik. Riwayat Ibn Mas'ud, Rasulullah bersabda laisa minna man darabal khudud. Bukan dari golongan kita orang yang sampai mukul-mukul pipinya. Wa syaqal juyub dan merobek-robek kantongnya bajunya. Juyub asli jeb itu ini jeb kantong. Cuman ini juga dikatakan jeb. Zaman dulu kalau dibilang jeb komis itu ini. Bolongan yang dimasukkan kepala itu namanya jeb juga. Tapi zaman sekarang jeb itu diitlakkan sama kantong. Al-muhim nyobek baju maksudnya. Nangis sampai sobek baju. Wada'a bid'awal jahiliyah dan menyebut-nyebut dengan kalimat-kalimat yang dipakai orang jahiliyah dulu. Ba'dak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fi ada'i zakah wa tarhibu min al-bukhli biha. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an akra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilah zimataihi yakni shidqaihi thumma yaqul ana maluk ana kanzuk ثم تلا هذه الآية
wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih. Al-ayah rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Muslim. Tentang anjuran untuk melaksanakan zakat, menunaikan zakat, karena zakat ketika tidak ditunaikan ada adab khusus. Ada adab khusus. Di ayat disebutkan dijadikan barang harta yang disimpan tidak ditunaikan zakatnya itu dijadikan di tukwa bihajibahum, disetrikakan dipanaskan, disetrikakan ke badannya dia. Waliyadzubillah. Ala kulli hal, di hadis yang terakhir, hadis yang sebelumnya yang pertama itu jelas masalah zakat, bahwasanya zakat itu rukun Islam. Ketika rukun tidak terpenuhi, Islam itu tidak sempurna. Tidak dinamakan Islam ketika rukun tidak terpenuhi. Sebagaimana sholat, kalau rukunnya, sholat tidak pakai rukuk misalnya. Sholat langsung langsung sujud tidak pakai rukuk. Kira-kira sholatnya sah? Enggak. Islam juga punya rukun. Ketika rukunnya tidak dipenuhi, Islamnya tidak sah, alias bukan muslim. Waliyadzubillah. Orang sebagian sedikit faedah masalah fikih. Sebagian orang itu salah faham masalah zakat. Tidak usah kita tafsir panjang. Salah faham dalam arti apa? Zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Kemudian yang namanya zakat itu bukan wajib di Ramadan tok. Yang wajib di bulan Ramadan itu cuma zakat fitrah. Sedangkan zakat-zakat yang lain tidak terpaku sama Ramadan. Zakat mal, zakat tijarah, zakat mawashi, tidak ada kaitannya sama Ramadan. Yang penting 1 tahun dimiliki, atau yang kalau disyaratkan haul, berarti 1 tahun dimiliki, bulan apapun wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib di bulan Ramadan cuma zakat fitrah. Itu yang orang salah paham. Dipikir semua zakat, yang namanya zakat itu semuanya bulan Ramadan. Tidak, salah. Wajib dikeluarkan. Tapi kalau orang tidak mau zakat, katanya hadis yang terakhir, nanti hartanya itu diperumpamakan sebagai suja akra. Ular yang akra botak. Lahu zabibatan. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, yang bakal melilit dia nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Nanti disiksa, wa ana maluk, wa ana kanzuk. Ana ini hartamu yang tidak engkau tunaikan zakatnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhib fi as-sawmi wa fi hifdhi as-sa'imi lisanihi wa jawarihi min al-mukhalifati wa fi iksari min al-mukhalafati wa fi al-iksari min khairi fi Ramadan. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini babnya pas sama Ramadan sekarang. Masalah anjuran untuk puasa, orang puasa dianjurkan untuk menjaga mulutnya, anggota badannya dari pelanggaran-pelanggaran, perbuatan salah, dosa dan lain sebagainya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak amalan baik di bulan Ramadan termasuk dares dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Zahir, ayat-ayatnya jelas semuanya. Terus Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wasiyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in salabahu ahadun aw qatalaha falyaqul inni shaimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Muttafaqun alaih wa rawahu arba'ah wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah bi ikhtilafin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis tadi sudah kita bahas masalah hadis kullu amal ibni adam lahu illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang akan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan imbalannya. Wasiyam junnah. Siam itu sebagai tameng, bisa menjadi tameng.
Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, nanti kalau orang puasa, jangan la yarfuth wa la yaskhab, jangan mulutnya dijaga, maksudnya jangan yarfuth yakni ngomong kotor, puasa tapi lambene dobol, tidak ada rimnya. Atau yaskhab jerat-jerit, poso kok jerat-jerit, tambah ngelak akhirnya itu. Bukan masalah tambah ngelaknya, tapi itu bisa menggugurkan kakek dia. Maksudnya teriak ngatain orang, apalagi sampai ngomong-ngomong kotor, itu bisa menggugurkan pahala, bukan batalkan puasa, puasanya sah. Selama tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, pahalanya sah. Tapi pahalanya yang gugur percuma. Makanya di riwayat, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tapi tidak dapatkan apa-apa puasanya kecuali lapar sama dahaga. Waliyadzubillah. Taib. Kalau misalnya wa in sabahu ahadun qatalahu, kalau ada orang yang ganggu ente waktu kita puasa, kalau ada orang yang ganggu kita waktu kita puasa, ngatai kita dan lain sebagainya, falyaqul inni shaim, ngomong, ana puasa. Ulama mengatakan inni shaim ngangkat suara atau dalam hati, itu khilaf. Tergantung. Kalau sekiranya aman dari riya, kayak puasa Ramadan gini, kalau misalnya orang inni shaim, ana puasa, ada riya, enggak wajib kok semuanya puasa. Jadi hatta ngomong ini so'im supaya dia diem, tidak ganggu. Tapi kalau puasa sunnah ada rawan riya. Maksudnya ketika ngomong anu so'im, montong ya anu so'im. Kalau misalnya tidak aman dari riya, kata yang ulama dalam hati aja ini so'im. Maksudnya apa? Sudah sabar, tidak usah dijawab. Inti ini puasa dalam hati. Supaya ngedem, inti ini puasa ojo jawab wong-wonge, anggap yang gendeng wis mari. Anggap ojo ngono gendeng. Ya padha nyari perkara itu tambah dawa. Ala kulli hal taib. Wala khaluf walladzi nafsu Muhammad biyadi. Rasulullah sampai sumpah demi zat yang nafs jiwaku berada pada genggamannya, la khulufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih atyab, lebih bagus lebih harum daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sudah pernah dibahas, bukan berarti terus gitu. Sama-samanya. Oh, ini atyab minta Allah. Maksudnya ganjarannya kan biasanya orang ini perubahan bau pada mulutnya karena sebab ibadah. Itu menjadi nilai suatu ganjaran yang lebih baik daripada misik. Bukan berarti atyab. Walid shaim farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Yafrahuma, yang dia gembirakan. Apa? Pertama, idza aftar. Pas buka, adzan Allahu Akbar, seneng. Ya senengnya macam-macam. Ada yang seneng, wah alhamdulillah mangan. Balas dendam, sehari tidak makan, balas dendam. Habis itu teler. Habis buka, kewareken, sholat maghrib, habis itu ngantuk. Terawih ini pengajian ini. Tapi ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan farhan karena buko, memang. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, farhannya maksudnya ketika dia berbuka, dia farhannya karena dia merasa berhasil. Hari ini Anda berhasil berpuasa, berhasil melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa. Senang, berhasil. Alhamdulillah hari ini sukses. Tidak mau kelana siang. Alhamdulillah anak seharian ini berhasil untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Farhan. Itu kegembiraan pertama. Kegembiraan kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ketika bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala senang karena membawa ganjaran puasa. Hadits yang terakhir, man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang puasanya tapi tidak meninggalkan perkataan yang enggak, yang kotor, wal amal bih, atau melakukan perbuatan yang salah, yang dosa, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh sama puasanya dia. Dia mau nahan tidak makan, insya Allah 3 tahun tidak makan, tapi mulutnya dobol, Allah tidak butuh. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Walaupun dia meninggalkan makan minum, Allah tidak butuh sama amalannya dia. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ankum at-targhibu fi ta'jili fitri wa fi suhri wa ta'khirihi
wa qiyami Ramadan wa iksari minal khairi fihi wa ittibai sitai min Sittan sitan min Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih. qala Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri barakah muttafaqun alaih rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa an Zaid ibn Sabir radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila salati kila kam kana bainahuma qala khamsuna ayatan muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi muttafaqun alaih rawahu arba'ah wa rawahu aidan Ahmad wa sitatu bil lafdi man soma. Barakallahu fiik ba'dak asyan waktunya tinggal. Barokah. Waktunya habis soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadan thumma atba'ahu sita fi sawali kana kasiyami dahri. Rahu Muslim wa Ahmad wa arba'atun wa Tabrani. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hinna yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinna yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minal rihi mursalati muttafaqun alaih. Rihil mursalah muttafaqun alaih. Bab masalah mensegerakan futur. Mensegerakan futur adzan langsung blar, langsung disikat. Sebagian madhab, bukan madhab, sebagian golongan, sebagian aliran, mereka tidak mau futur kalau masih terang, nunggu sampai idharun nujum, sampai gelap, baru futur. Itu salah. Maksudnya tidak sesuai dengan sunnah. Kalau sunnah, begitu matahari terbenam alias maghrib, langsung futur, tidak usah nunggu. Tidak usah nunggu gelap. Walaupun pertama matahari terbenam kan masih terang. Masih tidak gelap. Tidak masalah, yang penting matahari terbenam. Dan sahur, anjuran untuk sahur, jangan ninggalkan sahur. Wah, ngantuk ini sahur, walaupun cuman syarbat ma, walaupun seteguk air. Kenapa? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nanti hadits yang di sahur itu ada barokah. Sahur. Wa ta'khiruh, dan diakhirkan sahur. Nanti tidak usah bangun sebelum tidur makan sing akeh, engko gak usah tangi sahur. Ndak. Memang tidak masalah, tapi gak afdol. Afdolnya itu takhir sahur. Tapi ojo terlalu mepet banget sampai adzan, enggak belain. Imsak mandek supaya tidak tabrakan sampai adzan. Wa qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan tarawih.
dan lain sebagainya. Wa iktsar minal khair fihi wa itba'uhu sitan min Syawal. Setelah nanti masuk Syawal dia anjurkan untuk puasa Syawal. Di hadis ini. Taib, ahabbu ibadi ilayya a'jalul fitrah. Yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mensegerakan buka. Di riwayat Sayyidina Anas, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Sahur, karena di sahur itu ada barakah. Tasahhar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kita sahur zamannya Rasulullah, katanya Sayyidina Zaid bin Thabit, kita sahur zamannya Rasulullah. Kemudian kita salat. Qila kam bainahuma, antara sahurnya Rasulullah sampai sholat subuh, kira-kira berapa lama? Berapa jaraknya berapa? Khamsuna ayat. Kira-kira 50 ayat. Baca 50 ayat berapa menit kira-kira. Makanya sahur dari stopnya sahur sampai adzan subuh sholat itu kira-kira 50 ayat. Makanya imsak sudah usahakan stop. Supaya tidak tabrakan ambil adzan. Jaga-jaga ihtiyat. Taib. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ini sudah sering kita dengar. Barang siapa yang qama Ramadan, maksudnya ulama dikatakan di sini tarawih dan sebagainya, secara iman wahtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah, ughfira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya diampuni yang telah lampau. Dan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma Ramadan qala man shoma Ramadan tsumma atba'u sitan min Syawal, barang siapa yang puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, kemudian masuk Syawal dia puasa 6 hari, kana kasiyamid dahr, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Penafsilannya karena sudah pernah kita bahas. Sebulan penuh hasanah bi asy amthaliha, sama dengan 10 bulan. Sedangkan setahun ada 12 bulan. Berarti sisa 2 bulan yang kosong. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60. 60 berarti 2 bulan. Berarti total 1 tahun penuh. Makanya barang siapa yang puasa bulan Ramadan penuh, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 360 hari alias setahun penuh. Karena satu hasanah itu 10 kali dilipat. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu paling dermawannya makhluk, paling dermawannya orang, paling dermawannya manusia. Lebih-lebih ketika masuk bulan Ramadan, lebih-lebih ketika beliau ketemu dengan Sayyidina Jibril. Lebih dermawan lagi. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailah min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan ketemu Jibril, kumpul sama malaikat Jibril, yudarisuhul Quran, tadarus Quran. Murajaah Al-Quran. Rasulullah sama Sayyidina Jibril. Fala Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu min rihil bil khairi min rihil musara. Rasulullah lebih dermawan, lebih-lebih pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Wis ngantuk kabeh katane. Sebagian ada yang khusyuk sampai sujud. Ala kulli hal. Jadwalnya antum habis ini apa? Istirahat atau tadarus? Istirahat. Ala kulli hal. Nah, usahakan tahanlah sedikit. Lebih capek ini. Tarawih, habis selesai tarawih pengajian, habis pengajian tadarusan, habis tadarusan langsung ke sini pengajian lagi, habis pengajian selesai sini balik lagi ke Tanjung lagi, witiran terus pengajian lagi. Pulang rumah karek teparit tok. Makanya ojo tepar dhisik lah, gantian bagi-bagi. Ala kulli hal. Tapi untungnya nek bengi iso ngombe. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang dari kemarin pertama sekali Solehin tanya dulu yang pertama, pertemuan pertama atau kedua. Habis itu tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada yang tanya itu antara dua. Kemungkinannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah paham. Sudah paham semua, tidak perlu ada yang bertanyakan. Kemungkinan kedua nggak paham sama sekali. Mau tanya apa bingung. Apa yang mau tanyakan? Atau ada kemungkinan ketiga, wis sedang mari dosa tanya beb, wis sedang ngantuk beb, ayo sedang buyar beb. Allahu alam. Sudah ada yang tanya? Fadila hadrat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam.
والحباب سيدنا خديجة الكبرى وجمع محمد بن سيدنا فاطمة سيدنا خزن علي سيدنا حسن سيدنا حسين وجمع رسول الله من حسن من الحسن من علي بن شفيع ثم محمد بن عبد كما سمع حبيب علي بن عباس المالكي وخليفة سيدنا محمد بن علي المالكي وحبيب حسن محمد بن وحبيب علي بن سليم بن الدروس والحبيب عمر بن مصطفى الدروس وحبيب عمر بن الشيخ محمد بن محمد وحبيب بن شباب وحبيب بن عمر بن عقيل وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأخوانهم وأصولهم وفضلهم وذوي الحق أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين ودنيا الآخرة بسر الفاتحة.